Gini Pak, orang sales motor Hmm. pasti punya motor, Itu bener, setuju saya. ya kan? Orang sales mobil atau marketing mobil pasti punya mobil. Oke, Ya, kita agent properti Pak. agent marketing properti, sales, marketing rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. RIB people, apa kabar? Siang ini kembali program kita RIB lebih dekat. Nah, siang ini kita bagi ilmu lagi nih dari salah satu senior di properti. Pengalamannya banyak, siapa tahu nih ilmunya berguna untuk saya, berguna juga buat RIB people, buat teman-teman, atau misalnya ada yang mau tanya-tanya, nanti boleh. Ada trik bisnis baru nih, kenapa kita harus ulet. Jadi kalau di saat kita punya rezeki yang lebih, harus dikemanakan. Halo bos, Mas Uki. Waduh, panjang banget namanya. Kunto Aji ya? Iya, Uki aja. Mas Uki. Uki aja, Uki. Dari 808 Properti 808 ya? Properti. Wah, Ya. dahsyat ini. Gimana? Bos, mulai di properti ini sejak kapan? Kita flashback dulu lah. Ya. Jurusan kuliah Jurusan ekonomi. 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 Ya. Jadi gini, samalah pada umumnya Pak Erwin ya. Kita basic dari orang bawah, dari marketing. Dari marketing lah Betul. ya. Tetap saya baca dari manapun ya dari marketing. Marketing. Nah, karena emang Akarnya dari situ ya. iya, karena emang mau nggak mau emang tujuannya ke situ, akhirnya ya udah marketing aja gitu loh. Saya masuk ke properti itu dulunya developer, Pak Erwin. Oh, Ya, jadi bukan agent saya awal. in-house-nya In-house di salah developer. satu developer besar yang ada di Bandung dulu. Waduh. Gitu. Dulu jualnya kelas berapaan, Pak? Daerah mana tuh? Daerah Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta ya. Ya, ada di situ developer besar, udah lumayan cukup lama. Saya beranjak di situ, mulai dari situ. Dari situ. Itu yang nama-nama planet bukan sih? Iya, betul. Betul, di situ. Waduh. Gitu. Salah satunya ke situ. Salah satunya di situ. Gitu. Jadi kesini-sininya ya biasa kalau developer kan habis proyek, habis kuenya pindah. Bingung ya? Pindah. Ntar dulu nih, kalau developernya bikin baru lagi, kita pindah ke yang baru. Betul. Nah, tapi seingat saya terakhir udah nggak ada yang baru ya, karena udah sepi. Udah nggak ada karena emang biasanya seperti itu, dan emang teman-teman kita orang-orang pemain lama itu kalau di in-house di developer itu biasanya kalau sudah habis Nah, mulai ya. kuenya dia pindah. Pindah ya. Saya nggak mau pindah, makanya saya masuk agent. Oh, maksudnya pindah kerjaan. Betul. Tapi kalau iya. Anda dilanjutkan jadi agent propertinya. Betul. Berarti pas pindah itu sendiri apa langsung gabung sama kantor, Pak? Ada apa ya? Ada sempat sendiri Ada yang ngajakin, akhirnya kita masuk. Oh, Kita masuk. Gitu. Tetap aja relasi kita masuk. berarti kalau udah di 808 properti ini pengalamannya udah lama nih, Pak. Enggak 15 tahun, 20 tahun? Enggak sehebat yang lain lah. Kita mah marketing, pure marketing. Kita orang lapangan asli, Pak. Orang lapangan. Iya, karena basicnya sebelum di marketing saya beberapa di perusahaan internet, di Telkom, saya marketing juga. Berarti memang udah cinta banget. Basic sama saya marketing seorang, lah ya. basic sebenarnya saya di film, Pak. Saya buat sinetron.
Buat sinetron? Buat FTV. Wah. Jadi kalau di dunia film udah beberapa lah. Ada beberapa. Ada ya. beberapa. Ini berarti bisa bikin podcast baru ini. Tapi emang itu bukan jalan hidup saya, Pak. Oh. Gitu, karena emang di dunia perfilm buat saya nggak cocok. Nggak cocok. Jadi balik lagi ya. Akhirnya Kayaknya lebih cocok di perumahan ya. Secondary. karena emang BU ya, Pak ya. BU. BU. Butuh untung apa butuh uang? Butuh untung. Karena emang dilihat dari perjalanan hidup saya, Ya. akhirnya saya emang dihempaskan untuk tetap menjadi marketing, Pak. Ah. Gitu, karena emang kemampuan saya ya sudah tidak ada lagi, background apapun di belakang saya untuk survive hidup yang lebih nyaman Lebih itu nyaman di dan marketing. kelihatan hasilnya ya. Betul, karena sebelum di marketing saya pernah kerja di luar negeri, saya TKI juga, Pak. Oh. Yang sekian balik lagi. betul, yang sekian lama meninggalkan keluarga, Hmm? rasa kangen, rasa dengan penghasilan yang cukup sebenarnya. Cukup. Tapi Ya, kalau gede sih ya kalau TKI ya. betul, Pak. Tapi Cuma kalau di problemnya kalau udah punya istri yang punya anak, betul, aduh rasa betul kangennya. sekali. Kita harus bertahun-tahun di sana dengan hasil yang lumayan. Pastinya dong harus lama dong. Ya harus lama. Tapi kalau di properti bisa instan, Pak. Es. Itulah kehebatan properti. Ini yang saya pengen Gitu, tanya Pak. lebih lanjut nih. Betul. Mas Uki, Gimana? kalau menurut Anda, tadi kan kita sempat bahas nih, kalau kita nih pas kebetulan, karena kan yang namanya rezeki di properti ini kan nggak bisa disamakan sama orang kerja kantoran, Bos. Enggak. Ya kan? Enggak. Bulan ini jebret tinggi, bulan depan turun sedikit, bulan depannya lagi 3 bulan nggak closing. Pernah dong? Bukan pernah lagi, Pak. Kalau saya di sini normal aja, Pak. Orang lain COVID berbicara, wah saya rame, Pak. Kalau saya sepi tetap Sepi. sepi. Nah, Anda menyingkapi supaya tetap bisa survive hidup, caranya gimana? Terutama pada saat ketika kan kadang-kadang kan kita kan suka lupa diri, Pak. Betul. Begitu dapat closingan yang gede, Iya. mulai deh tuh konsumtifnya kan gila-gilaan juga. Betul. Kalau Mas Uki, alokasinya berapa, Pak? Untuk invest, untuk konsumsi, sama kesenangan pribadi? Sebenarnya basic saya dengan istri sama, Pak, di properti. Istri juga? Ya, saya kalau kata orang kita istilahnya kemana-mana berdua, di rumah berdua, di tempat tidur berdua, di jalan itu berdua, dia. karena kemana-mana berdua, Pak. Hmm. Awalnya tidak gitu loh, awalnya tidak gitu, tapi kesini-sini saya sebagai kepala rumah tangga juga berpikir, oh istri bekerja berarti emang kewajiban saya juga harus memenuhi kewajiban Betul. saya, dan istri juga adalah seorang properti juga. Apa salahnya kita duet maut gitu kan? Jadi kemana-mana udah Berdua, saya sama ya? istri gitu loh. Kecuali emang saya mau listing ketemu klien yang bener-bener harus tanpa istri, ya silakan untuk ya semalam kita ngobrol sama istri, ya saya mau kesini, oh ya udah bagi dua. Gitu. Oh, Itu. bagi Jadi tugas lah ya. tapi kebanyakan bareng. Bareng ya. Bareng. Kayak tadi gitu ya, barusan saya memfollow up Notaris ya. dari Malang, kita orang Ya. datang dari Malang ke sini. Ya, angkanya naik terus. Kita nggak bisa kunci nih angka dari owner. Ya. Ya udah, saya minta PJP. Kalau PJP biasa di kantor kan PJP biasa gitu Ya. kan. Nah, kita nggak mau PJP begitu, karena Lewat takutnya notaris ya? notaris saja. Iya. Karena kita harus ada punya setiap transaksi, setiap negosiasi ada triknya masing-masing, Pak. Betul. Dan selalu beda. Transaksi yang pertama dan yang kedua, ketiga sampai sekarang berapa puluh atau berapa ratus Berarti kali transaksi kombinasi selalu beda. strategi ya, Pak, ya? Betul, kita harus melihat kasus per kasus gitu, nggak sama semua, Pak. Dan biasanya kalau udah kita ikat di notaris, lebih tunduk lah ya. Lebih orang lebih menghargai loh, Pak. Lebih menghargai ya. Orang lebih punya wasitnya notaris. mereka akan lebih ya itu tadilah menghargai gitu kan. Secara pikiran sama batin juga mereka mungkin merasa tenang. Ya. Kita juga merasa mengikat mereka dengan begitu merasa tenang, Pak. Ya. Ada jaminan yang Dari bayarnya juga Betul, tenang, betul. nggak mungkin lagi naik lagi. betul gitu. Oh, bahaya nih. Makanya sampai akhirnya per hari ini tadi ya udahlah kita tarik ke notaris aja gitu. Biar beres ya. Biar beres, Pak.
Notarisnya bingung, ini kenapa bisa gini? Ya harus begini Pak, saya bilang. Ya. Bener ya. Harus begini Pak, kalau nggak begini susah. Saling mengikat. Betul. Di situ betul. kan ada perjanjian Betul. yang kita punya do and don'ts-nya apa, Betul. hak dan kewajibannya apa. Betul. Karena ini contoh aja kemarin, Mhm. saya batal transaksi. Aduh. Kenapa? Ya kurang lebih seminggu yang lalu. Pemilik orang tua juga yang notabene emang udah kalau sepuh kita betul, kita kebanyakan sekarang tuh akhir-akhir ini tuh ketemunya orang tua Pak, si owner sama si buyer ini. Jadi yang notabene bener kita harus bener-bener intens untuk follow up mereka gitu. Lebih ini. Bisa 2 kali 3 kali ngomong dalam kata yang sama. Belum kalau udah sepuh tuh kan short memory loss atau sering pelupa betul kita gitu. nyebutnya ya. Kadang-kadang mereka terus terang percaya sama dirinya sendiri, padahal yang sebenarnya yang harusnya percayalah terhadap marketingnya. Itu intinya Pak. Ya. Jadi marketing itu sebenarnya harus bisa dipercaya orang. Betul. Itu intinya. Betul. Gitu loh. Nah, tapi saya satu lagi ngelihatnya Pak, begitu dibawa ke notaris kan udah punya wasit nih, wasitnya notaris kan. Betul. Nah, betul. setelah itu ya kalau memang ada permasalahan, lihat kan perjanjian di awal kan udah ada. Betul. Kita mau mau bila mana ada apa-apa di belakang Ya, kita melangkah lebih kita ada bukti majunya Pak, atau Bapak ini ada ini masalahnya. Pak gitu Pak. Ini Ya. ini janji Bapak tertulis Ya. di notaris Bapak gimana gitu kan. Ya. Kalau tidak ada itu susah Pak. Ya. Mudah-mudahan sukses dan lancar nih transaksinya. Iya. Aduh. Oke, balik lagi Pak Uki. Yang tadi saya cerita. Anda kan punya strategi khusus nih ketika Anda mempunyai uang lebih atau ketika Anda melihat wah nih duit udah ada nih. Ini properti murah juga nih. Tapi kan kadang-kadang gini Pak. Kita mau sampai kapanpun mengumpulkan uang, kadang-kadang kan ketika uangnya baru misalnya ada rumah murah nih, misalnya 1 M lah. Kita baru ngumpul duitnya 200-300 juta. Padahal ini kalau rumah nggak dibeli, kita udah tahu banget ini mah 60% harga pasar. Iya, betul. Gitu. Betul. Cara menyingkapinya gimana kalau strategi Anda? Sebenarnya buat R&B people nih. Iya, sebenarnya semua orang tahu Pak Erwin, semuanya tahu. Jadi apa yang saya lakukan sebenarnya hanya copy paste dari orang gitu. Hanya bedanya sekarang berani nggak ngejalanin itu aja. Oh, berarti Pak Erwin juga kuncinya- melakukan. Berani nggak kuncinya ngejalanin? Berani nggak? Iya, karena seorang pengusaha itu intinya entrepreneur itu ya harus bisa How to ngambil. startnya. Iya. Kalau nggak bisa start nomor 1, nggak ada Iya. nomor 2 ya Pak? Iya. Harus berani dulu Pak. Kalau soal makanya kadang-kadang orang mau masuk properti aja berpikir, aduh, gila, belum apa-apa udah bilang aduh, takut nggak bisa jalanin, takut nggak bisa jualan, takut ini, takut itu. Kebanyakan takutnya jadinya. Iya, akhirnya melangkah aja belum gitu loh Pak. Nah, benar juga. Gitu loh. Jadi kadang-kadang ya sudahlah gitu. Hajar bleh Hajar aja. aja gitu. Toh setiap langkah pasti ada kompensasinya. Nah, kalau Anda ngelihat properti murah nih, ajak investor KPR atau KPR? Saya pengen beli sendiri. Beli sendiri. Jadi gini Pak Erwin, saya tuh kenapa saya di sini merasa nyaman karena saya bekerja nggak sendiri. Yang tadi saya bilang saya Ada dengan istri. Dengan pasangan. Istri itu instingnya lebih kuat, Oh, terutama mengamankan aset suami ya. mengamankan. Dan saya perlu Pak Erwin tahu dan saya kalau closing berapapun angkanya saya tidak Istri ngambil tahu? sedikit pun. Oh, kasih istri semua. Kasih istri. Tujuannya buat nabung yang tadi. Saya orangnya boros banget. Oh, sama Pak. Ada uang sekian perak di dompet saya Habis. bisa habis. Kalau titip sama Saya- istri awet. Istrinya yang bisa komplain. Jadi alasan saya, Pak Oki gini-gini. Aduh, saya ada di istri. Aman saya Pak. Aman ya. Ya, tapi emang kenyataannya begitu. Terus kitanya juga jadi lurus-lurus aja ya. Lempeng aja Pak. Karena kita mungkin hanya untuk bensin. Nah, Makan di luar juga kita jarang karena emang kita udah di support dari rumah ya. Iya, kadang-kadang Disiapkan istri bawain dari bekal. rumahnya. Kadang-kadang dengan istri pula kan. Lebih enak juga kan Iya. kalau masakan istri Nah, ya. maka dari itu pas pada waktu kita ketemu aset murah, istri yang lebih jeli Pak.
Oh, bukan Anda? Sebenarnya saya kurang siap untuk mengambil keputusan. Berarti lebih nekat dia ya ibaratnya. Lebih Pak, nyebur yuk. Iya, kayak kemarin Pak. Kayak kemarin ada aset Hmm? di Pasteur, lebih dekatnya di Dakota. Harga per meternya itu kurang lebih sekitar di situ 3,5 juta. Saya dapetin di bawah 2 juta. Wih, 898 meter. hampir 1.000. 800, hampir 900. Let's say- 898. Berarti kurang lebih nilainya segitu lah ya. Iya. Karena penyakitnya tahu Pak dari awal tuh kalau owner tuh harus PJP tertulis dengan keberanian kemampuan mereka untuk Ya. menjual berapa, kita juga sanggupnya belinya berapa. Kalau Jadi nggak gitu itu yang akhirnya naik dituangkan lagi ya? Pak. Sampai sekarang naik lagi tuh. Lagi ya. Tapi sebenarnya kemarin tuh saya udah bisa akuisisi itu di angka 1 M-an. Berarti notabene itu 1 juta Pak. Wih, dahsyat. Ya, itu di situ 3,5 juta. Saya pengen beli Pak ternyata. Karena tidak ada PJP. Betul. Nah, ini buat pelajaran lah ya, Iya, RB people iya, betul. ya. Coba nih Gitu. teman-teman. Kadang-kadang kita menilai kedua belah pihak itu sering menggampangkan. Nah, ketika Anda sudah mulai serius dengan tanda jadi yang serius juga, sepertinya harus dinotarilkan ya Pak ya? Iya, satu itu Pak. Yang kedua kita harus ambil momentum ya Pak. Harus berani ya? Iya, harus momentum. Karena kesempatan dengan Take it or leave it. Ya, karena kesempatan Nggak datang dua nggak kali ada ya? 2 kali. Benar sih. Ketepatan momentumnya, waktunya juga harus kita Harus sanggup pas. langsung Fight. gitu. Karena ini juga telat saya. Kenapa? Oh, saya duit 1 M duit dari mana Pak? Nah, Kecuali- Anda menyingkapinya gimana Pak? Ya, Misalnya dia- nih, 1 M, Ai nanya Menteri Keuangan, Pak, Jadi gini Pak. baru ada 300 gitu. Jadi gini, kemarin saya mau seperti ini. Angka sebenarnya saya bisa ambil di 1 M lebih dikit. Kalau 2 juta per meter dengan 898 itu hampir 1,8. 1,8. Ya, 8, oke. 1,8. Saya punya cuan di situ 800 Pak. Langsung dijual lagi ceritanya. Lah iya. Oh, dahsyat. Jadi yang saya perlu modal hanya perlu modal DP. DP mau berapa Pak Edwin? 50 juta. 50 juta. Saya 100 cari juta. duit 50 juta buat DP. PPJB Ikat dulu dong, ya, PPJB dong. Setelah PPJB kan kuasa jual dari saya. Ya, Nggak apa-apa dong saya jual 1,8. boleh. Cepet dong, Boleh. karena harga pasaran di sana 3,5. Berarti kita tempo bayar ya Pak ya? Betul Pak. Nggak tempo bayar. Nggak tempo bayar Pak Kan Edwin. ada yang pembeli ya? Iya, saya nyari pembeli. Transaksi dan saya Pak. Wah, Saya belinya DP. izin belajar ya Pak. Saya belinya DP. Ya kan? Saya belinya DP. Hanya keluar uang 50 juta aja. Atau mungkin 20 juta. Berarti ini ceritanya 50 juta keluar, PPJB. untungnya ratusan Kuasa juta. jual. dong. Saya jual ke klien Si bos. saya. Ah. Di bawah pasar Pak. 2 juta per meter. Di situ 3,5 juta. Dahsyat sih Mas. Ya. Dengan tanpa sadar kita udah punya cuan 500 800. 800. Iya. Kalau 1 juta 898 kan berarti hanya 898 juta. Ya, Ya kan? Kalau kita jual 2 berarti kan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Berapa Pak? Benar. 18. 18. Berarti kita hanya modal 50. 20 atau 5 juta. Ya, tapi memang Ya itu kelasnya beda lah, bukan Ya. harus jam terbang Pak. expert. Harus jam terbang. Ya. Ya gitu loh. Karena Terus emang juga momentum ya. Kadang-kadang mah kita belum punya pembelinya nih Pak, iya, yang repot nih. betul. Karena kenapa kita harus siap pembelinya? Ya itu Pak. Dengan dikejar kita harga di bawah pasar juga hanya 2 juta, kita harus siap Pak. Lempar lagi kemana gitu. Atau kita minta waktu PPJB-nya hanya 3 bulan Pak. Kita mantu 3 bulan. Masa 3 bulan nggak bisa dapetin harga bayar yang mantep Dahsyat. dengan keuntungan yang mantep gitu. Wah, mantap, Gitu, mantap. Pak. Jadi intinya emang setiap transaksi harus ada strategi lah. Berarti ada yang dikunci juga berikutnya. Soalnya kalau pembeli nggak jadi kan Anda Betul. 50 juta jadi taruhan. Iya, kan itu resiko Pak. Itu Resiko ibu seorang- negara bisa bertaring terus itu. Betul Pak, tapi kan kita harus mengukur dengan keadaan.
Ya, kalau keadaannya mungkin artinya kitanya harus pintar. betul. Kalau Kitanya hanya harus kesanggupan kita takutnya 50 juta, aduh takut 20 juta. Ya harus Pak 20 juta. repot gitu. juga. Ya kan kita minimal meminimalisir kan. Betul. Ya udahlah 20 juta emang kalau takut Pak. Semua juga harus belajar sih hal-hal jadi saya punya pengalaman begini bos ya, Pak Erwin. Kita di tempat di SMA dulu ada yang pintar, ada yang nakal. Tapi biasanya yang nakal sekarang kaya-kaya, Pak. Betul, Pak. Kenapa mereka bisa akrobat, Pak? Karena nakal ya? Iya. Tricky ya? Betul. Dengan nakalnya itu, dengan berjalannya waktu, dia pintar, Pak. Ini berarti tanpa disadari ngaku dosa nih. Iya, bukan dosa, karena gini. Dulunya nakal nih, Mas. Pak, kalau bahasanya orang pintar untuk menjadi orang sukses itu udah biasa, Pak. Iya sih. Tapi kalau dulunya dia nakal, selalu dikasih taunya kan lu nakal aja sekarang lu ntar jadi miskin lu. Betul, Pak. Tapi kalau dulunya nakal sekarang kaya raya kan itu tapi nakalnya biasa ya. Nakalnya tanda kutip ya, Pak. Ya. Bukan nakal yang ini maksudnya bukan yang negatif lah ya. Ya, nakalnya dalam artian betul. Kan, nakalnya istilahnya yang bukan pencuri juga. Ya, kan. gitu. Yang istilahnya dia selalu banyak energi untuk melakukan sesuatu yang orang lain nggak lakukan gitu loh. Wah, terlalu banyak energinya. Jadi, wah ini kita masih di sini dia udah kemana gitu. Wah, luar biasa sekali gitu. Kadang-kadang dia terpuruk. Tahun ini dia terpuruk, habis semua, rumah hilang, mobil hilang. Duh, saya bilang hanya, sorry ya, gitu gini. Ya udahlah ngobrol-ngobrol biasa. 2 tahun kemudian rumahnya udah 3 lagi gitu loh kan, udah 2 mobilnya udah, saya bilang gimana caranya? Itulah Pak, akrobat gitu loh. Nah, jadi kalau saya ngelihat Pak gini, kadang tuh manusia harus dibenturkan dulu dengan suatu bencana atau satu titik di bener-bener di nolnya dia, baru dia sadar potensinya dia apa. Yang kedua, strateginya dia apa? Karena kalau kita nggak sampai mentok nih Pak, nggak pernah nyadar Pak. Karena di saat kita mentok itu kan jadi nganggur Pak. Setelah itu kan mikir, enaknya bisnis apa ya? Profesionalisme pribadi apa ya? Baru keluar semua. Iya. Dan yang saya tahu Pak, orang-orang sukses itu backgroundnya beda. Cerita dong. Rata-rata beda. Bedanya gimana Pak? Ya orang ekonomi larinya jadi apa? Iya ya. Ya dokter belum tentu jadi dokter Pak. Bener sih. Ya. Ada loh yang Banyak, ekonomi jadi small developer sekarang. Betul Pak. Iya. Banyak. Ngerjainnya urusannya renovasi lagi. Yang lebih parah, orang bajingan jadi motivator, Pak. Iya kan? Iya karena dia terbentur. Akhirnya punten-punten maaf dengan dia belajar, ya public speaking. Akhirnya pinter ngomong. Betul sih. Akhirnya ada yang emang yang diomongin betul, Pak. Tapi kalau orang yang mencermati omongnya itu lagi paste copy paste ya. Ya. Jadi akhirnya kita maaf kita bahasa di sini jadi ini jualan ludah kata saya. Nah. Ya, sama aja Pak. Tapi kan di sini itu biasanya di bisnis sebelah ya, Pak. Bisnis sebelah. Ya mungkin kayak motivator kan biasanya dari MLM. Nah. ayo gitu. How to apa namanya kalau MLM? Ya gitu deh pokoknya. Ya betul. Hanya kan copy paste. Jadi mereka selalu memfigurkan seniornya. Ya. Yang udah punya ini, punya itu. Nah, karena kalau kita udah punya ini punya itu dianggap suatu perlambang Pak bahwa dia sukses. Betul. Gitu. Sama juga sih kalau properti mah beli rumah lagi ya. Kayaknya kalau mobil kita nomor 3 nomor 4 kayaknya ya. Nggak selalu ganti tahun lah. Yang saya mau sampaikan untuk teman-teman di properti di luar sana. Apa nih tipnya? Satu, saya kadang-kadang iya juga ya. Ya emang klise juga nih bahasanya gitu loh. Jadi gini Pak, orang sales motor pasti punya motor. Itu bener, setuju saya. Ya kan? Orang sales mobil atau marketing mobil pasti punya mobil. Oke. Ya. Kita agent properti Pak. Agent properti, sales marketing rumah. Bener kan? Betul. Harusnya punya banyak rumah sama properti. Gitu. So, RB people, tambah ilmu lagi kan? Saya ketemu orang-orang hebat terus, ya.
Jadi yang belum subscribe, ayo subscribe, klik like, dan share. Karena ilmu ini, kalau Anda mengetahui ilmu ini, ilmu yang sangat berguna, bagikan ke teman-teman Anda. Ya, Anda masih pengangguran, hayu, gerak. Gabung sama kita di sini. Iya. Pak Uki boleh promosi untuk 808 Property, silakan. Buat RB People, teman-teman. Ya, kalau mau bekerja dengan penghasilan yang terbatas, boleh join ke 808 Property. Ntar kita sama-sama belajar. Kita masih belajar, Pak. Ntar dulu Pak, terbatas tuh maksudnya gimana? Tak terbatas. Oh, tidak terbatas. Saya dengarnya terbatas. Tidak terbatas. Berarti kalau di properti, berapapun Anda inginkan harus disesuaikan dengan kerja keras Anda dong. Betul. Dan hanya bisa di Properti. properti. Benar juga. Di properti itu kita ketemu dengan semua level orang, Pak. Dari level bawah sampai Betul. level paling tinggi. Betul. Dan kadang-kadang level tinggi, paling tinggi itu sederhananya kayak orang level bawah. Orang polos banget, Pak. Udah percaya sama orang, percaya aja. Justru yang lebih sulit itu kita meyakinkan. Betul. Gitu, meyakinkan orang-orang yang benar-benar buta akan properti. Nah, kalau kantor di mana sih, Pak? Saya di kantor di 808 Property di Jalan Tamblong 44. Tamblong 44. Ya. Itu di bawahnya dealer mobil. Hah? Dealer Itu mobil dia. mewah. Di atasnya kantor saya. Waduh, saya kalau main ke sana dulu Iya. dahsyat, Pak. Tuh. Ijo matanya. Ada sedikit menjadi pusat perhatian orang tamu atau klien yang datang ke kantor. Kurijingkrak, ya. Betul gitu. Karena kita juga datang setiap hari ke kantor itu perasaan Mobil selalu kita kayaknya paling jelek deh. terlalu Termotivasi. selalu termotivasi. Berarti ada sempat target dong, Pak. Saya mau yang 2 pintu gitu. Sebenarnya itu ini istri saya saya kembali ngomong istri ya. Oh, berarti apa mau beli apapun izin Menteri Keuangan. Sebenarnya saya orangnya tidak terlalu ribet dengan hal-hal yang kayak gitu. Istri itu kalau lagi sedih, lagi galau, lagi tidak punya uang, Kebaca. yang dinonton tuh bukan macem-macem, Pak, motivasi. Jadi kalau nyetel YouTube, nyetel apa-apa, nyetel motivasi. Jadi Ya biar sih. kita tidak ketika kita di bawah, di betul. bawah ya yang Betul. bisa membangkitkan kita adalah yang Akhirnya dengan begitu, karena saya selalu bareng, ya namanya dengan istri, Pak. ya. Istri lihat, saya lihat. Tanpa sengaja, akhirnya apa yang Masuk dilihat juga ya istri, di kuping ya. betul. Tanpa sengaja apa Betul, yang kita dengar betul. masuk di Akhirnya kuping. tanpa sengaja istri nggak ada juga, kita nontonnya yang gitu, Pak. Siapa menurut Anda motivator yang terbaik? The best. Saya nggak mau promosi yang lain-lain, Pak. Motivasi yang paling besar untuk saya itu yang paling baik itu keluarga. Keluarga. Istri, anak bisa ketawa, istri bisa ketawa, itu motivasi Itu udah motivator saya. paling Iya. bahagia. Karena kalau motivator yang lain di sana, ya gitu-gitu aja sih bicara. Gitu-gitu aja ya. Sama aja, Pak, copy paste. Kopi pasti. Ada juga ya. banyak kan? Belum kalau dia cuma mau ngomong doang ya. Iya. Nah, kan dia kan ngomong doang. Iya, betul, Pak. Yang motivator yang tidak terkenal pun banyak Iya. di YouTube kan. Ya bahasanya jualan ludah lah bahasanya. Iya. Ya udah kita yang enteng-enteng istri aja, kita Istri gimana sama caranya anak ya. senang aja Gimana gitu. istri sama anak tercukupi, Betul gitu, Pak. happy. Heeh. Karena saya kalau istri teriak pasti deng gitu kan. Namanya Menteri Keuangan ya. Iya kan. Akhirnya kita yang tadinya mau santai kita kaget lagi, ya jalan lagi. Ya itu, Pak, sebenarnya motivator yang baik itu istri saya. Pasangan ya. Pasangan hidup saya gitu. Jadi kemana-mana ya saya ya udah itulah. Bareng ya. Nah, Artinya bukan istrinya ngintilin Betul, ya. betul. Kan nyebutnya Betul. kan ngekor aja. bukan, enggak. kita partner aja, Pak. Tapi partner Iya. kerja. Saya istri lebih mengambil kesempatan, saya mengarahkan gitu. Gitu, karena Berarti Menteri Keuangan lebih risk taker dong ya, daripada Anda. tapi kadang-kadang kalau gini salah, jangan gini, saya bilang gitu loh. Oh. Begini aja begini gitu. Tapi dia yang ini dulu. Tapi kadang-kadang kan kalau perempuan hanya besar nafsunya aja gitu kan.
Maksudnya bukan tapi biasa takutnya mah kita, Pak, perhitungannya kurang gitu kan. Oh, I Ya see. takutnya makanya kita arahkan gitu. Karena ya kalau nggak kita damping, ya maksudnya saling lah Pak. Saling. Saling aja. Betul. Jadi istri buat album, keinginan di buku diary gitu kan. Berarti Seperti motivator yang target ya? lain gitu kan. Anda sama istri buat target Betul, jadinya. betul. Jadi misalnya liburan Bali dulu lah. Habis Bali Sulawesi lah. Ya gitu. Artinya Pak. Betul. artinya ada peningkatan dari waktu ke waktu yang membuat kita jadi terpacu. Ayo, kita punya impian ke sini nih. Betul. Ya kalau sama istri jauh lebih enak ya Pak ya. Karena kan kalau kita udah mah kita mau beli rumah nih ya mau nggak mau kan dia yang harus ngerem. Kalau istri bahasanya Pak Erwin nggak punya uang juga, dia punya rencana. Wih, Itu perempuan Pak. dahsyat. Kalau laki-laki disesuaikan dengan kantong. Kalau belum ada uang, ntar aja mikirnya gitu kan. Ya, Mau kalau kemana? dia beda ya. Kalau dia Berarti apa? istri Anda beda ya. Iya gitu. Visioner Pak. Jadi akhirnya ke bawah Pak, gitu loh. Yang mau nggak mau kan, gitu loh. Ya maksudnya tetap alhamdulillahnya saya punya pasangan yang Yang luar biasa. yang di properti juga gitu. Jadi Selain seorang imam yang bisa harus ya udah perempuan di rumah aja gitu kan. Enggak juga, Ini satu juga kan, bilang tadi ya. kan enggak juga kan, tapi Enggak dengan juga. dengan istri bekerja akhirnya ya udah kita jagain juga sekalian kan gitu. Akhirnya ya sama-sama mencari rezeki gitu kan. yang- Ya udah yang- kenapa enggak gitu. Apalagi Anda punya prinsip benar-benar kasnya di Menteri Keuangan. Aman lah Pak. Aman lah ya. Aman. Mm-mm. Aman. Kemana-mana paling tinggal Ya kita gandengan juga. nih ya. Bayar, Paling gitu aja gitu. nih bayar. Ya gitulah Pak Erwin. Jadi setelah kita harus cerdik lah di properti gitu lah. Wah, Tapi yang penting satu, teman-teman, yang penting listing. harus rajin. Kalau nggak ngelisting ya gimana caranya dapat Betul, Pak. dapat komisi? Betul. Ayo listingan doi ke Betul. gua. Jadi one day one list Wajib. wajib. Aduh. Berarti sebulan tuh wajib minimal 30 listing, Pak. Pak. 30. Nah, teman-teman RIB People yang sudah gabung ke agent properti, Anda punya nggak nih? Gitu. Seperti Pak Uki, Iya. seperti Mas Uki. Berdua sama istri itu berarti 30, Pak. Minimal ya. Iya. Termasuk hari Minggu. Sebenarnya kalau Minggu, Sabtu Minggu kita nggak terbayar sebenarnya, kebanyakan orang. Kebanyakan nggak terbayar ya. Terbayar, Pak. Liburannya hari biasa lah ya. Kayaknya. Dan ya dibuat santai aja Pak. Nyantai Tapi ya ya? maksudnya dalam artian dibuat santai nggak santai begitu. Jadi maksudnya kita di properti 24 jam Pak. Ush. Iya, kadang-kadang klien nelpon jam berapa aja kan kita harus Mau nggak angkat. mau terima, Iya. angkat. Ya itu kan akhirnya Di-reject nggak bisa. Betul. Ya kita cari selang-selang waktu yang emang buat kita bisa nikmatin hari-hari Pak. Kalau emang waktunya lagi mau kemana ya tetap aja HP kan nyala terus. Betul, Iya kan? Betul. WA nyala terus gitu. betul. Ya, itu kan kehebatan di properti itu. Yang penting senjatanya ada, internet, kuotanya ada, HP-nya ada, udah jalan. Berarti- Yang penting listingnya Pak posting terus. Ya, listing itu modalnya cuma 5.000 kata Pak Uki. Boleh apa? Beli pulsa. Goceng ya Pak? Goceng. Tuh, dapat duitnya Pak ratusan juta ya. Iya. Puluhan juta, gimana ratusan rezekinya, juta. Pak, kalau emang kita ya maksudnya Ya berapapun Berapapun. rezekinya kan kita terima Pak. Amin, kita aminkan saja. ya banyak sih sebenarnya kalau mau ngebahas tentang teknis ya, listing, posting, sampai negosiasi sampai akhirnya dealing ya banyak lah Pak. Tapi Banyak. itu mah udah pada tahu semua. Hanya intinya yang lebih pokok dari yang pokok ya itu listing. Nah, buat teman-teman kalau memang ada usulan nih mau nanya apa lagi sama Mas Uki, apa sih strategi yang lain yang kalian ingin tahu, kita bisa babak kedua nih. Ya saya marketing biasa Pak. Marketing Saya biasa, backgroundnya ya? marketing biasa, nggak kayak orang lain yang punya berapa kantor, nggak apalah. Saya intinya gimana caranya hari ini saya bisa makan, bisa Punya tabungan. punya tabungan gitu lah.
Saya Istri berpikir, bahagia, anak bahagia. gitulah, nggak ada lagi hidup saya buat keluarga aja gitu. Nggak. Saya orangnya nggak neko-neko, hanya istri aja yang ngedorong, ayo gitu ya udah kita sama-sama gitu, itu aja. Risk takernya di istri. Iya, istrinya istri. Gitu. Karena emang kita sebenarnya selain istri juga masih ada kan, ada orang tua, kalau Iya. yang masih punya orang tua gitu, ada anak, ada mungkin sekeluarga gitu kan, yang bisa mendukung kita untuk memotivasi. Hanya intinya kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif juga Pak. Kalau enggak, ya nggak ketemu. pepatah bilang kalau kita mau sukses bergaulnya sama orang sukses. Nah, itu dia. Gitu loh. Banyak nih hari ini ilmunya, RB People. Ayo klik komen. Gitu. Ya wajib subscribe karena ilmu dari ya ini termasuk kursi panas, Bos. Kalau Anda tidak berprestasi di luar sana, tidak mungkin kami hadirkan di sini, Bos. Enggak lah Pak Erwin, enggak lah. Jadi intinya saya tetap di sini saya hanya punya target aja. Dahsyat. Saya punya target aja, punya target untuk gimana caranya bisa survive di properti itu aja. Terima kasih ilmunya, Ada trik-triknya. Mas Uki. Banyak banget strategi yang Anda udah cerita hari ini, tak terasa. Nanti kita sambung ya. Boleh. Kapan-kapan nanti kita atur lagi sama tim. Wah dahsyat nih, daging semua nih dari awal sampai sekarang. Enggak lah, ini hanya cerita tentang ya basic saya aja lah gitu. Terima kasih banyak ilmunya, sukses buat Pak Uki. Sama-sama buat Pak Erwin juga. Ya. Buat RB People juga sukses luar biasa. Iya, sukses. Ya, kita ketemu lagi, beda topik, nanti kita ngobrol yang lain ya Bos ya. Siap ya? Boleh. Oke, ya sekian dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. RB lebih dekat. Sukses luar biasa, penuh berkat Tuhan. Terima kasih.